Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Oke. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di bab pertama awal semester 1 kelas 9. Dan sebelumnya Ibu ucapkan selamat untuk kalian. Saat ini kalian sudah menjadi kelas 9, kakak kelas. Semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Langsung saja kita buka di bab pertama. Di situ ada sejarah masuknya Islam ke Nusantara ya. Oke. Kan kita bahas yang pertama, kedatangan Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu mempunyai sejarah yang panjang dan banyak teori dari beberapa tokoh. Nah, seperti teori Gujarat ini dari India ya. Tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan-ilmuwan Belanda seperti Wijnapol dan Moeskeut. Mereka berpendapat bahwa yang membawa agama Islam di Indonesia adalah orang Arab yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Moeskeut mempertegas teori ini dengan hasil penelitiannya terhadap temuan batu nisan di kedua wilayah Indonesia dan Gujarat. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori Bengali atau Bangladesh ya, ini dari Bangladesh, dari kota Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh S.O. Fatimi. Teori ini mengemukakan bahwa Islam berasal dari Bengali. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa batu nisan Malik As-Saleh memiliki banyak persamaan dengan batu nisan di Bengali. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, dasar teori ini adalah adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar syah yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja dan persamaan budaya Persia Indonesia. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori pantai Coromandel dari India. Dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Morrison. Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, Indonesia. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu, karena Gujarat pada saat itu belum menjadi pusat perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori Arab. Nah, bahwa Islam di Indonesia datang dari sumbernya langsung, yaitu bangsa Arab. Teori ini didukung oleh Naqvid al-Atas, Buya Hamka, Kaiser, M. Yunus, Jamil, dan Crawford. Dasar teori ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 orang-orang Islam Arab telah ada di pantai barat Sumatera. Jadi menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Oke, selanjutnya. Nah, ini jalur masuk agama Islam ke Indonesia ya. Masuknya Islam tentu didasarkan dari interaksi antar penduduk yang menggunakan beberapa pola kegiatan yang dilakukan. Nah, ada beberapa jalur nih, jalur penyebaran Islam ke Nusantara. Oke, kita akan bahas
Jalur yang pertama yaitu perdagangan. Nah, dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Jadi, kebanyakan pedagang yang datang dari Arab, Persia, dan India itu mereka sambil berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Nah, menurut berdasarkan jalur perdagangan, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi. Kemudian yang kedua, melalui jalur perkawinan atau pernikahan ya. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Misalnya antara Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim. Kemudian melalui jalur seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Ini pada zaman 9 wali atau wali songo ya, biasanya menggunakan wayang atau musik. Kemudian jalur politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Kemudian jalur tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui jalur pendidikan. Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kita akan lihat di sini bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama itu di daerah atau di wilayah Sumatera ya. Nah, dari Sumatera bisa kita lihat itu ada berita Cina Zaman Tang, kemudian berita Marco Polo, berita Tom Perse, Nisan Kubur Sultan Malik As-Saleh, kemudian berita dari Ibnu Battuta. Boleh kalian buka buku kalian masing-masing, di situ sudah ada keterangannya masing-masing ya. Ini hanya secara garis besar saja. Kemudian di Pulau Jawa. Kayak tadi di Pulau Sumatera, sekarang di Pulau Jawa. Bisa kita temukan bukti-bukti masuknya Islam di Pulau Jawa, yaitu adanya batu nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, nisan kubur situs Troloyo dan Trowulan. Kemudian berita Mahwan dan berita Tom Perse. Kemudian di Pulau Kalimantan ada hikayat Banjar, hikayat Kutai, dan di Maluku Tom Perse dan juga Antonio Galvao, hikayat Tanah Hitu, dan di Sulawesi ada Tomo Perse dan hikayat Kutai. Nah, berikut merupakan bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Lebih jelasnya kalian buka buku kalian masing-masing dan di situ ada penjelasannya. Seperti di Pulau Jawa ada batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah, nanti di situ ada juga ya.
Kalian silahkan pelajari lebih dalamnya melalui buku paket kalian masing-masing. Oke, itu singkat masuknya Islam ke Nusantara. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, dan akhirul kalam Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada suara jipa.